Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima sampai saat ini. Begitu banyak nikmat yang kita terima sehingga kita saat ini sudah masuk di 2/3 Ramadan. 2/3. Kalau tadi guru kita sudah mengajarkan apa yang sudah kita lakukan selama sampai hari ini. Kita sama-sama telah tahu bahwa puasa itu tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Pada kesempatan ini, puasa itu adalah salah satu bagian, yaitu dari musim jiwa. Kita punya jiwa, punya musim. Beberapa waktu yang lalu kita bertemu dengan Ustadz yang telah menyampaikan puasa ini adalah pertanggungjawaban kita pada Allah, yang mana sebelum jiwa kita, roh kita dilahirkan ke dunia ini sudah berinteraksi, ditanya oleh Allah. Maka Ramadan ini kesempatan kita. Kalau dikatakan musim berarti ada berbagai variasi musim itu. Musim jiwa yang bagaimana? Musim yang mana pada saat hati kita kering, bagaimana kita jadikan hati kita menjadi hati yang basah dan segar, seperti suasana saat hari ini. Musim di mana selama 11 bulan jiwa kita terasa lelah. Diharapkan di Ramadan ini jiwa kita menjadi segar dan penuh semangat lagi. Musim yang diperuntukkan untuk manusia agar kita sebagai hamba, sebagai manusia, sesudah Ramadan telah kita lewati, menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah SWT, perkenankan pada saat ini sama-sama kita merenungkan satu tema yang telah disampaikan kepada kami, tema yang sangat indah untuk diri saya sendiri maupun untuk kita bersama. Janganlah dilihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang telah disampaikan. Jadi manusia yang mau menerima, jiwanya menerima bahwa kebenaran siapapun yang menyampaikan harus kita terima. Tema hari ini yaitu menyegarkan jiwa dengan sedekah dan kebaikan. Ada suatu kisah teladan yang bisa kita contoh bersama, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah Abdurrahman bin Auf dan jiwanya yang tidak pernah layu. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf itu? Adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia adalah seorang saudagar kaya raya
namun kekayaannya tidak pernah melupakan dia, tidak pernah membuat dirinya jadi lupa diri. Suatu hari kafilah dagangannya tiba di Madinah. Sebanyak 700 unta membawa barang-barang yang berharga, kain, gandum, dan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat Madinah. Kedatangan kafilah itu mengguncang Madinah. Orang-orang berkerumun di jalanan, gembira bukan main. Namun Aisyah radhiyallahu an mendengar suara gemuruh itu dan bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Ketika diberitahu bahwa itu adalah kafilah Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak." Apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an akhirnya sampai juga kepada Abdurrahman bin Auf. Apakah dia marah? Tidak. Abdurrahman bin Auf tidak marah, ia pun tidak tersinggung. Sebaliknya, dengan air mata berlinang, ia datang menghampiri Aisyah dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku ingin masuk surga dengan berdiri, bukan merangkak. Kalau begitu saksikanlah seluruh kafilah ini, semua 700 unta beserta muatannya akan aku sedekahkan di jalan Allah." Setelah tahu kondisi begitu, itulah yang dikatakan Abdurrahman bin Auf. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf bukan sekedar kedermawanan biasa. Itu adalah penyegaran jiwa yang luar biasa. Ia memilih keringanan di akhirat daripada kemewahan di dunia. Dan setelah bersedekah ini, konon wajahnya bersinar lebih cerah dari biasanya. Karena jiwa yang memberi tidak pernah terasa miskin. Jiwa yang memberi justru terasa merdeka. Sebagai bahan renungan kita bersama, mengapa sedekah menyegarkan jiwa? Yang pertama, sedekah itu akan membersihkan noda batin kita. Sebagaimana firman Allah SWT, "Ambillah zakat sedekah dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka." At-Taubah ayat 103. Ayat ini mengajarkan bahwa harta yang kita sedekahkan bukan hanya membersihkan kantong kita, tetapi membersihkan hati dan jiwa kita dan sifat rakus, kikir, dan cinta dunia yang berlebihan. Seperti wudhu yang kita lakukan adalah untuk mensucikan tubuh, sedekah berfungsi untuk mensucikan batin kita. Yang kedua, sedekah akan menumbuhkan ketenangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jiwa yang resah, gelisah, dan terasa berat seringkali bukan karena kita kurang harta. Kemungkinan kita kurang dalam hal memberi. Paradoksnya, semakin kita genggam semua untuk diri sendiri,
maka semakin sesak jiwa kita, ketakutan akan harta yang kita miliki. Akan tetapi semakin kita lepaskan untuk orang lain, maka akan semakin lega dan segar di dalam dada kita, karena kita telah berbuat untuk orang lain. Yang ketiga, sedekah dapat membuka pintu rezeki yang baru, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39, dan barang apa yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ini bukan sekedar janji, ini adalah hukum alam spiritual. Air yang mengalir tidak akan busuk, jiwa yang terus memberi tidak akan kering. Ramadan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk berbuat baik, bersedekah, memberi yang terbaik. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, yaitu tentang sepotong roti di musim paceklik. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu tua bernama Maryam. Ia hidup sederhana, nyaris dia tidak punya apa-apa. Suatu malam di bulan Ramadan, ia baru saja mendapatkan sepotong roti, satu-satunya makanan yang ia miliki untuk berbuka. Ketika azan maghrib berkumandang, tiba-tiba di pintu depan rumahnya ada ketukan. Seorang anak kecil berdiri di sana, matanya merah menahan lapar. Tanpa berpikir panjang, Maryam memberikan sepotong rotinya kepada anak itu. Ia pun berbuka hanya dengan air putih dan doa. Malam itu, tetangganya yang tidak tahu apa yang terjadi datang membawa nampan besar berisi makanan. Bu Maryam, kami masak terlalu banyak malam ini, tolong diterima ya. Maryam menangis, bukan karena lapar, tapi karena ia baru menyaksikan sendiri bahwa Allah tidak pernah membiarkan tangan yang memberi untuk menjadi kosong. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup, Ramadan ini adalah bulan di mana pahala sedekah dilipat gandakan. Rasulullah SAW digambarkan oleh Ibnu Abbas sebagai orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jiwa kita terasa lelah, hampa atau gelisah. Mungkin bukan karena kita kurang menerima, mungkin karena kita memberi. Marilah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik. Mulailah dari yang kecil. Apa yang kita berikan? Mungkin kita tidak punya harta yang lebih, tapi berikanlah selembar senyuman kepada saudara, tetangga kita. Sebungkus takjil untuk orang yang berbuka di pinggir jalan. Beberapa ustadz telah menyampaikan, takjil buka adalah pencurian yang halal. Oh, kenapa kok pencurian? Yang dicuri nggak merasa kehilangan. Pada saat kita berikan seseorang itu berbuka, maka kita juga mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Berarti ini kesempatan kita mencari pahala, mengumpulkan pahala dari saudara-saudara kita yang berpuasa. Sepatah kata yang membesarkan hati teman yang sedang berduka sangat kita butuhkan. Maka karena sedekah tidak selalu tentang harta, sedekah adalah setiap kebaikan yang kita pancarkan ke dunia, dan setiap kita memberi, jiwa kita tidak berkurang, ya justru semakin segar, semakin hidup, semakin bercahaya. Semoga sedikit informasi materi ini bisa kita jadikan ke depan untuk menjadi yang lebih baik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.